Lu tahu nggak? Ada sosok yang disebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Tapi namanya hampir nggak ada tercatat dari buku sejarah. Sekolah kita selama puluhan tahun, namanya Tan Malaka. Dia orang yang berjuang agar bangsanya bisa melihat terang kemerdekaan. Tan Malaka, dengan nama asli Sultan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka, lahir 2 Juni 1897 di Pandan, Sumatera Utara, dari keluarga Minangkabau sederhana tapi terpelajar. Ayahnya seorang tokoh lokal yang menghargai pendidikan, sehingga sejak kecil Tan Malaka sudah dibiasakan belajar disiplin, rajin membaca dan berpikir kritis. Dari situ ia mengembangkan rasa ingin tahu yang besar tentang politik, Sejarah dari ideologi dunia. Masa sekolahnya dimulai di pendidikan Belanda, di mana ia belajar bahasa Belanda dan menguasai beberapa bahasa asing lain. Kecerdasannya membuat ia cepat memahami ilmu pengetahuan, filsafat, dan teori politik. Saat remaja, ia sudah tertarik pada persoalan sosial dan kolonialisme Belanda, menyadari ketidakadilan yang menimpa rakyat Indonesia. Pada usia muda, Tan Malaka mulai terlibat dalam organisasi pergerakan di Batavia. Ia kritis terhadap pergerakan nasionalis yang lebih moderat, menilai pendekatan mereka lambat dalam menuntut kemerdekaan. Tahun 1919-20, ia berangkat ke Belanda untuk studi lanjutan, di mana ia memperdalam pengetahuan tentang Marxisme, sosialisme, dan teori revolusi. Di Eropa, ia bertemu dengan aktivis pergerakan internasional dan mulai menulis artikel yang menekankan perjuangan rakyat. Setelah kembali ke Indonesia, Tan Malaka aktif membangun organisasi buruh dan gerakan bawah tanah. Ia menyadari bahwa perjuangan fisik harus diimbangi dengan pemikiran strategis dan pendidikan politik bagi rakyat. Tahun 1921-22, ia pergi ke Soviet untuk belajar lebih dalam soal ilmu dan ikut kegiatan Komintern. Ia juga sempat tinggal di Filipina, China dan beberapa negara Asia lain, memperluas jaringan pergerakan dan mempelajari strategi revolusi di berbagai konteks. Tan Malaka dikenal sebagai intelektual sekaligus praktisi. Ia menulis banyak karya penting, antara lain Narda Republik Indonesia menuju Republik Indonesia, yang menekankan kemerdekaan sejati, dan Madilog, karya filsafat yang membahas materialisme, dialektika, dan logika sebagai dasar pemikiran revolusioner. Tulisan-tulisannya mempengaruhi generasi muda Indonesia dan menjadi rujukan bagi aktivis pergerakan. Pada masa pendudukan Jepang, Tan Malaka tetap aktif di pergerakan bawah tanah, berupaya mempersiapkan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan. Ia menekankan pentingnya pemerintahan republik sejati yang bebas dari pengaruh asing. Ia sering berbeda pendapat dengan tokoh-tokoh lain, termasuk yang moderat, karena selalu menekankan prinsip rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Tan Malaka tetap aktif mengawal visi Republik Sejati. Aktivitasnya yang teguh pada prinsip